Eh, Kemudian yang paling penting sebetulnya menurut saya dari topik yang ada hari ini, masalah berbalas pantun itu, sebetulnya kalau berbalas pantun itu hal yang biasa, apalagi di ranah Melayu. Itu Sumatera itu berbalas pantun itu biasa. Kalau nggak ada acara tanpa balas pantun itu nggak ada seninya. Cuma kali ini menurut saya agak berlebihan kalau misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika bicara beberapa poin yang menurut saya cukup ngeri-ngeri sedap. Misalnya dengan berapi-apinya beliau bilang Indonesia mau bubar. Saya pikir nih Bang Fadlizon nih ada di belakang nih pada saat itu sedang nungguin nih. Jangan sampai salah statement nih Pak Prabowo. Bercanda ya bro. Karena apa? Menurut saya untuk poin ini agak saya sayangkan untuk sekelas Pak Prabowo yang saya cukup kenal juga karena dulu waktu beliau berpasangan dengan Bu Mega, saya juga sering bersama-sama sama beliau ketika kampanye. Saya juga agak menangkap beliau jadi terkesan seperti agak emosional dan kalau bahasa sekarang terkesan galau. Tapi kemudian dalam satu event tiba-tiba beliau agak keras dan terkesan sangar gitu ya. Seram juga saya kalau mikir-mikir ke depan 2030 kita bubar. Padahal bagaimana kita tahu bangsa ini didirikan, kemudian bangsa ini merebut kemerdekaan yang dilakukan oleh pahlawan kita, pejuang kita, pendiri bangsa ini tiba-tiba dilemahkan dengan statement yang begitu mengerikan menurut saya. Sementara kita terus-menerus berusaha supaya generasi penerus kita ini punya mental baja, punya mental pejuang, petarung bagaimana mempertahankan NKRI ini. Tiba-tiba ada pemimpin sekelas Pak Prabowo bisa mengatakan Indonesia ini akan bubar hanya karena satu buku yang dibaca yang katanya fiksi pula, novel. Nah, kalau menurut saya ketika kita mau bicara tentang hal-hal yang sangat sensitif apalagi berkaitan dengan NKRI, tentu harus ada yang namanya kajian ilmiah, analisa dan lain sebagainya. Ini kemarin aja ketika ada satu orang yang bicara tentang Pandeglang akan kena tsunami 57 meter, hebohnya kayak apa? Padahal ternyata itu juga akhirnya menjadi satu kajian yang belum jelas ininya apa istilahnya kesahihannya gitu. Nah, kemudian saya juga agak aneh juga menurut saya kalau sampai Pak Prabowo yang saya kenal sebagai seorang yang sangat punya semangat tinggi, saya kenal beliau selama ini sebagai orang yang sangat optimis, tiba-tiba membangkitkan rasa pesimisme. Saya nggak tahu nih siapa ini yang bisikin beliau ini. Saya nggak paham ini. Saya agak merasa ini ada yang jangan sampai salah bisik ini gitu. Karena saya yakin bahwa beliau bukan orang yang sebetulnya tipe pesimis. Tapi apa gara-gara mau nyapres nggak jadi atau banyak pro dan kontra atau udah tiga kali mau nyapres nggak jadi nggak menang-menang. Jadi beliau juga galau dan kemudian ada yang bisik-bisik udahlah kasih statement yang seperti ini sehingga akhirnya bablas anginnya nggak jelas jadinya sampai harus bicara bahwa saya sudah tobat, mengaku saya bla bla dan lain sebagainya. Menurut saya kali ini saya tidak melihat Pak Prabowo seperti yang selama ini saya kenal. Itu satu. Yang kedua, saya juga terus terang agak kaget-kaget ketika beliau punya statement tentang elit di Jakarta ini serakah, mental maling, atau apalagi goblok. Bahkan tadi kita lihat sampai menghentakkan meja. Boleh nggak saya hentak meja nih? Boleh. Oh jangan ya. Oh nggak boleh ya. Sampai goblok gitu kan. Saya pikir apa iya ya Pak Prabowo seperti itu? Saya harus tanya sama Bang Fadlizon, bener nggak ya kalau lagi rapat begitu sama Bang Ferry Julianto? Karena yang saya kenal kalau tampak di luar tidak. Seharusnya tidak juga sebetulnya kalau di belakang layar. Tapi kali ini yang keluar apa itu Pak Prabowo yang asli? Jadi bertanya-tanya saya kan. Saya takut juga tadi kalau mic itu sampai terlempar. Nah,
Maksud saya ingin saya katakan, ketika kita saat ini berlomba-lomba semua pemimpin bangsa ini bersama-sama kita ingin jaga mental rakyat kita, mental generasi penerus kita supaya bicara santun, bicara dengan hormat antar sesama. Atau kalau memang ingin mengkritisi sesuatu, ingin mengatakan sesuatu ada yang salah, saya rasa sah-sah saja. Asal disampaikan tentu dengan cara-cara yang elegan, yang kalau mau bilang sok-sok santun juga ya enggak lah. Tapi yang paling penting, janganlah sampai sekasar itu. Dan lebih bagus juga Bang Karim, menurut saya langsung tunjuk aja. Misalnya, maaf Bang Akbar, saya contohin Bang Akbar aja lah. Anda maling gitu. Atau si X maling, atau Dwi Ria Latifah maling, atau siapa maling. Kalau bicara elit politik, artinya yang ada di sini ini elit politik. Bang Fadlizon juga elit politik. Pak Mardhani juga elit politik. Wakil ketua DPR Anda juga bertanggung jawab, berarti Anda maling juga dong, begitu maksudnya. Nanti tanyakan sama Pak Prabowo, karena kita juga sebagai pemutus, sebagai elit politik. Jadi yang mana ini yang dikatakan Pak Prabowo? Tapi kalau saya pikir-pikir Pak Prabowo mungkin masih galau, ya sudahlah saya maklumi aja. Mudah-mudahan nanti ke depan Bang Fadlizon, Bang Ferry bisalah memberikan diskusi-diskusi dengan beliau. Atau malah beliau ini yang bikin panas saya rasa Bang Karni. Jelas juga saya. Beliau yang mana ini? Ada dua. Dua-dua, soalnya saya kenal beliau lama. Ini tukang kompor memang. Ya, gimana sih? Oh, terjadi komporin. Ya agak-agak begitulah. Nanti kita di belakang kita salaman ya. Kemudian yang kita bicara nanti kalau masalah data, bagaimana keberhasilan atau apa yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi, saya rasa itu Bang Akbar udah siap dengan datanya, jangan kita tumpang tindih lah ya. Jadi saya hanya ingin katakan satu, kalau kita bicara masalah banyak perampok di negara ini, banyak elit politik yang katanya rakus, serakah, mental maling dan lain sebagainya, tunjuk atau bawa langsung ke KPK, bawa langsung ke kantor polisi, kasih data itu ke Jaksa Agung. Sehingga itu diproses secara hukum. Jangan saling tuding, jangan saling teriak, membuat gaduh yang baru. Kita baru selesai gaduh-menggaduh urusan Pilkada DKI kemarin. Rakyat di bawah dibikin teradu domba. Cukup, kalau menurut saya cukup. Jangan kita ulangi lagi dalam Pilpres yang akan datang atau pemilu yang akan datang. Saya rasa hati-hati kita sebagai pemimpin untuk bicara. Keras silahkan, tegas silahkan. Data jalan, tapi jangan kita main saling tuding dan saling fitnah. Itu dari saya. Terakhir saya juga heran, kalau boleh saat itu sebetulnya kalau saya ada di belakang Pak Prabowo, saya juga ingin bisik tadinya. Pak, tolong juga Pak ngomong, itu duit rakyat yang dirampok untuk umroh itu gimana Pak? Udah susah payah orang ngumpulin duit mau pergi umroh, jual rumah, jual sapi, jual segala macam. Itu juga rampok Pak, duit umat Islam itu, bagaimana? Tapi saya nggak ada saya di situ pada saat itu, yang ada Bang Fadlizon, lupa beliau ini ngasih tahu sama Pak Prabowo. Jadi inti dari segalanya saya bilang Pak Bang Karni, berbalas pantun menurut saya ada seninya. Bahkan di tempat kelahiran saya di Kepulauan Riau itu, kalau nggak ada balas pantun itu malah kurang afdol dalam setiap acara. Cuma apakah ketika kita menjelaskan sesuatu, mengkritisi sesuatu, itu pada konteks kita memberikan juga pembelajaran pada masyarakat, pada generasi penerus, rasa optimisme, dan juga satu lagi yang paling penting, memberikan contoh bagaimana kita berdialog, mengkritisi secara santun, nggak asal jeplak. Itu dari saya Bang Karni. Terima kasih Bang Karni. Itu? Apa gara-gara Pak Prabowo galau tadi? Sampai Pak Jokowi harus bicara lugas. Kalau galau nanti saya tanya dulu lah kalau ketemu Pak Prabowo, bener nggak galau ya? Gara-gara apalagi nih udah ada calon baru lagi nih, ada calon satu. Ini juga coba lihat Bang Karni, saya belum jawab itu dulu. Coba pakai baju, ganti presiden. Tapi calonnya aja belum jelas, coba. Tulis pakai baju tuh Bang Fadlizon, ganti presiden. Ini model lagi nih, ganti presiden gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang untung tukang kaos, rakyat kecil. Satu lagi Bang Mardhani nih, pakai gelang pula lagi, ganti presiden gelang. Entah apa pula, begitu ditanya jangan bilang-bilang ya, katanya gitu. Jadi saya bilang ya aneh-aneh aja. Tapi kalau persoalan galau, menurut saya siapa sih yang nggak galau Bang Karni? Kalau menurut saya, seandainya saya ini menjadi calon presiden 3 kali, 2 kali gagal, nyapres, mau nyoba sekali lagi, ya galau juga saya.
Nah kalau Pak Prabowo nanti saya tanya dulu, galau beneran apa gak galau atau cuman seperti di media yang dikatakan begini. Kalau Pak Jokowi nggak ada galaunya, beliau mah kerja. Beliau lakukan infrastruktur, tadi kan beliau sampaikan, nggak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika misalnya apa yang dilakukan saat ini mungkin tidak populer, bukan hanya wilayah Jawa saja yang dilakukan, tapi sampai Papua, pelosok-pelosok sana semua sudah merasakan pembangunan. Saya rasa dihitung juga, benar nggak Pak Suryo? Ya, kemudian berikutnya kita sebentar lagi komentar dulu ya. Iya, kemudian kita juga ya, saya yakin lah dalam hati abang-abang kawan-kawan saya ini juga pasti juga, atau bapak-bapak ibu-ibu yang hadir saat ini. Berapa puluh tahun kita berteriak-teriak bagaimana Freeport itu supaya bisa kembali ke Indonesia. Sekarang sudah. Itu kan juga bagian dari kerja beliau yang juga ya mungkin ya pasti pro dan kontra dan segala macam. Bukan masih proses? Ya, dalam proses apapun, tapi artinya apa yang beliau kerjakan pada saat ini, seandainya ada yang dianggap positif, mari kita sama-sama berikan apresiasi. Tapi kalau ada yang masih negatif, kritik nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian dengan cara-cara yang dalam tanda kutip nyinyir nggak karuan, tapi nggak bisa kasih data, ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh, menurut saya pakai kaos. Kalau nggak pakai kaos nanti nggak pakai baju. Malam itu sengaja pakai baju ganti presiden 2019. Saya tahu maksud Bang Fadlizon biar disorot kamera ILC supaya lihat. Iya, tapi saya juga tahu orang presiden aja masih belum dapet kok. Beliau juga bingung tuh. Jadi santai aja. Nanti kita bikin juga kaosnya sama aja. Untuk rakyat kecil nanti tetap Jokowi presiden 2019 ya. Saya rasa sah-sah aja, yang penting rakyat senang, rakyat bahagia, dan rakyat yang akan menentukan siapa pemimpin yang layak yang menurut rakyat untuk dipilih pada saat 2019. Jadi menurut saya mau teriak apapun, kalau kerjanya bagus, insya Allah akan menang. Merdeka!